Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kali ini saya akan membuat video tentang pelajaran bertema vulva hygiene yang berfokus dengan masa nifas. Di sini, vulva hygiene merupakan tindakan membersihkan daerah kewanitaan yaitu vagina di daerah sekitarnya, yang mana untuk memenuhi kebutuhan yang bertujuan untuk menyehatkan daerah antara paha yang dibatasi oleh vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara kelahiran, plasenta sampai dengan kembalinya organ generik seperti pawa waktu sebelum hamil. Pada masa postpartum, seorang ibu sangat rentan terjadinya infeksi. Oleh karena itu, kebersihan diri sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan lingkungannya. Lanjut dengan manfaat vulva hygiene. Di sini ada 3 manfaat vulva hygiene. Yang pertama, menjaga vagina dengan daerah sekitarnya tetap bersih dan nyaman. Yang kedua, mencegah munculnya keputihan, bau tidak sedap, dan gatal-gatal. Dan yang terakhir, menjaga agar pH vagina tetap normal. Kemudian ada juga tujuan vulva hygiene. Ada beberapa vulva hygiene. Yang pertama itu menjaga kesehatan dan kebersihan vagina. Yang kedua, membersihkan bekas keringat dan bakteri yang ada di sekitar vulva di luar vagina. Yang ketiga, mempertahankan pH derajat keasaman vagina normal, yaitu 3,5 sampai 4,5. Lalu mencegah rangsangan tumbuhnya jamur, bakteri, dan protozoa. Dan yang terakhir, mencegah timbulnya keputihan. Kemudian ada cara merawat organ reproduksi pada vulva hygiene. Yang pertama itu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh daerah kewanitaan. Kemudian hindari menggunakan sabun. Yang ketiga, mengeringkan daerah di sekitar vagina sebelum berpakaian, sebab jika tidak dikeringkan menyebabkan celana dalam yang dipakai menjadi basah dan lembab. Yang keempat, tidak dianjurkan untuk menabur bedak pada vagina dan di daerah sekitarnya. Kemudian yang kelima, disediakan celana dalam ganti di atas tas kemanapun pergi. Yang keenam, pakailah celana dalam dari bahan katun karena dapat menyerap keringat dengan sempurna. Lalu yang ketujuh, menghindari pemakaian celana dalam dari satin atau bahan sintetik lainnya. Kemudian yang kedelapan, membersihkan vagina dengan air sebaiknya dilakukan dengan menggunakan lanjut. Yang kesembilan, gantilah celah dalam sekurang-kurangnya 2-3 kali sehari. Yang kesepuluh, penggunaan panty liner sebaiknya digunakan antara 2-3 jam. Lanjut yang ke-11, sebaiknya tidak menggunakan celana ketat berbahan nilon, jeans, dan kulit. Yang ke-12, setelah buang air besar atau BAK, bilas daerah arah depan ke belakang. Yang ke-13, memotong atau 14, memakai handuk khusus untuk mengeringkan daerah kemaluan. Yang ke-15, apabila kita menggunakan WC umum, sebaiknya sebelum duduk siram dulu WC tersebut. Yang ke-16, jangan menggaruk organ intim segatal apapun. Adapun cara pemeliharaan organ reproduksi pada wanita, yang pertama, tidak menggunakan benda yang dapat mengotori vagina. Yang kedua, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Yang ketiga, tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat.
Dan yang terakhir, pemakaian pembilasan vagina secukupnya, tidak berlebihan.